Om Swastiastu. Saya atas nama Nikomang Julia Maharani, NIM 2011041011. Di sini saya akan mencoba membuat media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini berupa cerita yang mengandung nilai kepahlawanan. Jadi di sini saya mengambil cerita dari film kartun Krishna yang berjudul Pemujaan Bukit Govardhana. Baiklah, langsung saja dimulai. Pada suatu hari, di saat penduduk Vrindavan sibuk mempersiapkan festival pemujaan kepada Dewa Indra dengan mengumpulkan berbagai hasil pertanian, mengolah berbagai produk susu, dan menghiasnya dengan sedemikian rupa. Krishna datang pada ayahnya yang sedang berkumpul dengan para tetua Vrindavan. Krishna berkata, "Mengapa upacara ini harus diadakan, Ayah?" Kemudian, Nanda Maharaj, ayah Krishna pun berpikir dan menatap sejenak wajah manis anaknya. Nanda Maharaj pun menjawab, "Upacara itu penting untuk memohon karunia kepada Indra sebagai penguasa hujan dan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan berkah kesuburan." Namun, Krishna tidak puas dengan jawaban ayahnya dan memberikan argumen yang mengarah ke filsafat karma mimamsa. Sungguh cerdik, bukan Krishna ini? Krishna berkata, semua yang didapat oleh masyarakat Vrindavan adalah karena karma dari perbuatan yang mereka lakukan, sesuai dengan hukum karma yang sudah ditetapkan. Lalu Krishna melanjutkan perkataannya. Dengan tegas Krishna berkata, para dewa sama sekali tidak punya hak melawan hukum karma yang sudah ditetapkan. Karena para dewa hanyalah abdi Tuhan yang diberikan tugas menjalankan tugas dan fungsinya. Yang memberikan karunia yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan para dewa. Setiap makhluk hidup dan makhluk mati memiliki peranannya masing-masing. Dewa memiliki peran sebagai aparatur pemerintah alam semesta. Brahma berkewajiban membina spiritual masyarakat. Ksatria harus melindungi rakyatnya. Waisya harus bergerak dalam perekonomian dan seorang Sudra harus bersedia melayani golongan lainnya. Semuanya harus diberikan penghargaan dan penghormatan, Ayah, sehingga warga Vrindavan tidak perlu melakukan upacara Indra Puja. Begitu kata Krishna. Dengan berbagai argumen yang membuat ayahnya dan para tetua penduduk Vrindavan mengikutinya, Krishna kemudian berkata lagi, yang patut dipuja adalah Bukit Govardhana, yang telah menjadi media bercocok tanam dan tempat ternak sapi-sapi setiap hari, serta Brahma lokal yang khusyuk dalam kegiatan spiritual. Akhirnya upacara puja Indra itu batal dilakukan dan para penduduk Vrindavan mengikuti perintah Krishna untuk melakukan festival perayaan untuk Bukit Govardhana dan para Brahma. Para penduduk Vrindavan pun bersorak bahagia dan berkata, "Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Krishna! Hidup Krishna!"
Melihat kejadian itu, tentu saja Dewa Indra yang sedang diselimuti ego kekuasaan menjadi marah besar. Ketika itu juga Dewa Indra berkata, "Mengapa penduduk Vrindavan tidak memberikan pemujaan kepadaku, melainkan kepada Bukit Govardhana?" Melihat kejadian tersebut, Dewa Indra mengirimkan hujan badai yang sangat lebat, sehingga menyebabkan banjir bandang di sekitar Vrindavan. Para penduduk Vrindavan pun ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Singkat cerita, Krishna mengangkat Bukit Govardhana dengan jari kelingkingnya dan berkata, "Kemarilah berlindung di sini, semua akan baik-baik saja." Seluruh penduduk berlindung di bawah bukit tersebut. Para penduduk Vrindavan pun dibuat tercengang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Krishna. Bayangkan saja, seorang anak kecil bisa mengangkat bukit yang begitu besar. Sungguh ajaib Krishna kecil ini. Begitu pikiran para penduduk Vrindavan. Setelah sekian lama, akhirnya Dewa Indra sadar bahwa seorang yang dia hadapi bukanlah anak biasa, melainkan perwujudan Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya, Dewa Indra menghentikan hujan badai tersebut. Krishna berhasil menyelamatkan seluruh penduduk Vrindavan tersebut. Setelah hujan badai selesai, Krishna dan para penduduk perlahan keluar dari Bukit Govardhana. Krishna berkata, "Hujan badai telah selesai. Ayo, semua keluar." Lalu salah satu penduduk berkata juga, "Lalu bagaimana denganmu?" Ayah Krishna pun mengkhawatirkan hal tersebut, karena ia menganggap anaknya hanyalah anak kecil yang tidak mampu menopang bukit tersebut. Ayahnya pun menolak keluar dan berkata, "Ayo kita keluar bersama-sama." Akhirnya semua keluar dari Bukit Govardhana. Kemudian Dewa Indra datang ke Govardhana dan bersujud kepada Krishna, lalu berkata, "Tuan Krishna, aku minta maaf kepadamu. Aku sudah lupa kepada siapa yang memberikanku kekuatan. Tolong ampunilah aku, Tuan Krishna." Begitu kata Indra memohon kepada Krishna. Krishna pun menjawab, "Indra, kau dibutakan oleh kekuasaan dan kesombonganmu. Aku melakukan ini supaya kau bisa melihat sendiri apa yang sudah terjadi. Aku memaafkan kesalahanmu, Indra." Begitu kata Krishna. Lalu para penduduk Vrindavan bersorak bahagia kepada Krishna. Ayahnya pun berkata, "Krishna, kau sungguh anak yang sangat ajaib." Krishna menjawab, "Tidak, ayah, aku adalah anak ayah dan ibu." Ibu Krishna pun menjawab, "Krishna, kau adalah anak kesayangan ibu.
warga Vrindavan bersorak bahagia dan berkata, "Hidup Krishna! Hidup Krishna! Hidup Bukit Govardhana!" Akhirnya, Krishna berhasil menyelamatkan seluruh penduduk Vrindavan. Jadi, memang Krishna ini sangat ajaib. Bahkan dikategorikan oleh penduduk Vrindavan, Krishna adalah anak ajaib. Baiklah, dari cerita tersebut bisa dilihat nilai kepahlawanan dari Krishna. Jadi Krishna itu sering menolong warga-warga, khususnya penduduk Vrindavan, jika terkena masalah seperti cerita tadi. Dewa Indra marah karena keegoisannya, akhirnya mengirimkan hujan badai yang hampir saja menelan seluruh penduduk Vrindavan. Namun dengan keajaibannya Krishna, dia bisa menyelamatkan seluruh penduduk Vrindavan. Baiklah, itu tadi cerita singkat dari saya. Jika ada salah kata atau kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hello, my name is Nikomang Julia Maharani. I try to make English learn media with stories that contain element of hers. The story that I took is the Krishna cartoon until Govardhana Hill worship. Okay. One day, when the residents of Vrindavan were busy prepare for a festival of worship to Lord Indra by collection various agriculture product, process various dairy product, and desolation them in such a way. Krishna came to her father, who was gathering with the head of Vrindavan. Krishna said, "Why does the ceremony have to be held, father?" Then Nanda Maharaj replied, "The ceremony is important to each for the benefit of the saints, as the ruler of the rain, and as a thank you for giving the bliss of fertility." But Krishna was not satisfied with his father's answer and said, "Everything that the people of Vrindavan get is because of the karma of their action." With various arguments that led his father to follow him. Then Krishna said, the more worthy of worship is the hill of Govardhana." Finally, the Indra Puja ceremony was cancelled and the Vrindavan people followed Krishna's order. Seeing this incident, of course, Lord Indra was angry and said, "Why do not the people of Vrindavan worship me, but on Govardhana Hill?" A short story: Krishna left Govardhana Hill with only his little finger. Krishna said, "Come here and take shield here, everything will be fine." Finally, Dewa Indra released
that the person he was dealing with was not an ordinary seal but the embodiment of good amenity. Lord Indra came to Govardhana and bowed down to Krishna and said, Lord Krishna, I'm sorry. I forget who gave me the power. Please forgive me. Krishna replied, your sins are balanced by power and arrogance. I forgiving you. That was my story. If I said something wrong, I'm sorry, and thank you. Om Santi 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 Om.